Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang peran atau role. Peran, status dan peran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena setiap status dijabarkan ke dalam peran sosial yang dilakukan oleh individu. Dikatakan pula bahwa dalam proses sosialisasi sebagai besar dilakukan melalui belajar berperan. Hanya melalui konsep peran kita dapat memahami individu sebagai pelaku yang aktif sebagai makhluk sosial. Peran menurut Levison mengatakan peran mencakup tiga hal, yaitu 1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. 2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 3. Peranan juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran menurut Narwoko berdasarkan pelaksanaannya. 1. Peran yang diharapkan expected roles adalah peran seseorang yang diharapkan oleh masyarakat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan lengkap, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Peran yang disesuaikan actual roles adalah peran yang pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Berdasarkan cara memperoleh. 1. Peran bawaan ascribed roles adalah peran yang diperoleh secara otomatis bukan karena usaha melainkan melekat pada dirinya. Contohnya yaitu peran sebagai ayah, ibu, dan anak. 2. Peran pilihan acquired roles adalah peran yang diperoleh atas dasar pilihan dan usaha pribadi. Contohnya yaitu profesi dokter, guru, tentara, atau petani. Berdasarkan bimbingan seseorang dalam berperilaku, fungsinya peran adalah 1. Memberi arah petunjuk pada proses sosialisasi. 2. Perwarisan tradisi, kepercayaan, nilai, norma, dan pengetahuan. 3. Dapat mempersatukan kelompok dan masyarakat. 4. Menghidupkan sistem pengadilan sosial sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat. Konflik peran. Konflik peran akan terjadi apabila seseorang dengan kedudukan tertentu harus melaksanakan peran yang sesungguhnya tidak diharapkan. Contohnya, seorang ketua OSIS harus memberhentikan salah satu pengurusnya karena melalaikan tugas dan kewajiban, padahal pengurus tersebut adalah sahabat baiknya. Ketegangan peran. Ketegangan peran akan terjadi jika seseorang mengalami kesulitan melakukan peran karena adanya ketidaksesuaian antara kewajiban yang harus diembannya dan tujuan perilaku itu sendiri. Contohnya, seorang KPL desa yang dipilih langsung oleh warga demi mengupayakan peningkatan kesejahteraan, terpaksa harus memungut retribusi dari warga desanya sesuai peraturan dari kabupaten. Padahal ia tahu sebagian besar warganya adalah petani miskin yang sangat sulit memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kegagalan peran. Kegagalan peran akan terjadi apabila seseorang tidak sanggup menjalankan beberapa peran sekaligus karena tidak dapat tuntutan yang saling bertentangan. Contohnya, seseorang remaja yang memiliki minat di bidang komputer dan desain dituntut oleh orang tuanya agar masuk ke fakultas kedokteran. Kesenjangan peran. Kesenjangan peran akan terjadi jika seseorang harus menjalankan peran yang tidak sesuai minat ataupun prioritas hidupnya sehingga ia seringkali merasa tertekan. Contohnya, seorang sarjana teknik yang terpaksa harus menjadi guru karena tidak ada peluang bekerja sesuai dengan bidang ilmunya.